Cerita dimulai ketika sebuah serpihan meteor jatuh dan menghantam mobil yang sedang melaju di jalan kota Vladivostok, Rusia. Di dalam mobil itu ada seorang gadis remaja berusia 15 tahun bernama Lera. Ia sedang bersama ibunya yang bernama Lana, sang ayah tiri yang bernama Boris, serta sang adik tiri bernama Egor yang baru berusia 8 tahun. Belakangan ini memang cukup sering meteor jatuh di kota itu. Untungnya ukurannya kecil-kecil, sehingga belum menimbulkan ancaman serius bagi warga. Beberapa waktu kemudian, Lera mengikuti lomba lari antar sekolah. Saat perlombaan dimulai, dia sempat tertinggal di belakang. Tapi berkat dukungan semangat dari gurunya, ia mulai mengejar dan bahkan berhasil memimpin. Namun, saat hampir menyentuh garis finish, tiba-tiba ia terhenti. Lera melihat temannya yang bernama Misa bersorak sambil mengangkat obor. Pemandangan itu membuat Lera panik dan mundur dari garis akhir. Ternyata, sejak kecil Lera menderita pirofobia, sebuah ketakutan mendalam terhadap api yang muncul akibat pengalaman traumatis di masa lalu. Karena itu, dia pun harus mengakui kekalahan. Usai lomba, Lera menghadiri pesta ulang tahun Egor. Tapi kejadian serupa kembali terjadi saat melihat lilin menyala di atas kue. Rasa takutnya muncul lagi, membuatnya lari menjauh. Ibunya yang tengah mengandung segera mengejarnya. Ia mencoba menenangkan Lera dan mengingatkan agar tidak pergi seenaknya. Di tengah percakapan itu, sebuah panggilan masuk ke ponsel Lana. Ternyata panggilan itu dari Valery Arabov, ayah kandung Lera yang kini bekerja sebagai insinyur penerbangan di stasiun luar angkasa bernama Mira. Meski sedang berada di luar angkasa, Valery selalu memantau Lera melalui jaringan CCTV kota yang ia retas menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Ia bahkan menyaksikan sendiri momen ketika Lera gagal menyelesaikan lomba lari. Valery pun mengabari Lana bahwa Lera masih belum sembuh dari traumanya. Namun aksinya ini tidak luput dari perhatian. Seorang anggota timnya menegur Valery karena telah menyalahgunakan sistem pengawasan milik stasiun untuk kepentingan pribadi. Padahal, sistem itu seharusnya dipakai untuk riset ilmiah, salah satunya adalah eksperimen terhadap kupu-kupu di luar angkasa. Tak lama berselang, tim Mira mendeteksi aktivitas meteor yang akan melintas di atas wilayah Pasifik Barat. Awalnya, benda-benda langit itu diprediksi tak membahayakan, tapi salah satu ilmuwan memperingatkan bahwa ada sejumlah pecahan yang belum dianalisis dan mungkin saja melenceng dari lintasan yang diperkirakan. Karena itu, mereka menyarankan agar pusat pengendali di bumi segera mengevakuasi penduduk, terutama yang tinggal di wilayah timur Rusia. Menjelang sore, Misa mengajak Lera jalan-jalan. Ia meminta maaf atas kejadian yang membuat Lera kalah di lomba. Misa berusaha menghiburnya, bahkan memperlihatkan lengan robot yang ia miliki. Ternyata, dulu ia kehilangan lengannya akibat kecelakaan saat bermain petasan. Sesampainya di rumah, Lera disambut Egor yang sengaja menyisakan sepotong roti ulang tahunnya untuk sang kakak. Mereka pun mengobrol tentang bintang jatuh sambil saling mengutarakan permohonan. Karena tahu Egor sangat menyukai hal-hal yang berbau antariksa, Lera memberikan teleskop pemberian dari ayahnya. Ia juga menunjukkan sebuah gedung kosong yang terbengkalai, tempat di mana Egor bisa melihat bintang jatuh dengan jelas sekaligus melihat pemandangan kota dari atas. Egor pun sangat antusias dan merencanakan untuk pergi ke tempat itu keesokan harinya. Keesokan paginya, cuaca cerah menyambut kota. Sebuah siaran radio mengabarkan bahwa akan ada meteor yang melintasi bumi dalam waktu 45 menit. Banyak warga yang penasaran dan menanti fenomena ini karena dianggap sebagai peristiwa langka dan tidak berbahaya. Meteor pertama pun terlihat melewati bumi dengan aman seperti yang diperkirakan oleh tim Mira. Tapi belum sempat lega, tim di stasiun luar angkasa dikejutkan oleh kemunculan kumpulan meteor lain yang jumlahnya jauh lebih banyak. Yang lebih mengejutkan lagi, arah meteor-meteor ini ternyata menuju ke bumi dan melewati orbit mereka. Mereka segera mencoba menghindar, namun waktu terlalu sempit dan stasiun luar angkasa tempat mereka berada terlalu berat untuk bermanuver. Dengan bantuan sistem kecerdasan buatan Mira, Valery mulai mencari tahu wilayah mana saja yang kemungkinan akan terdampak oleh jatuhnya meteor. Setelah beberapa saat menganalisis data, ia menemukan bahwa Rusia, Korea, Jepang, dan Australia menjadi target dari ancaman ini.
Menyadari betapa serius situasinya, Valerie langsung panik dan meminta Mira untuk segera menghubungi Lera dengan cara apapun yang memungkinkan. Sementara itu, di bumi, Lana dan Boris tengah mengantar Egor ke sekolah. Di waktu yang sama, Lera yang baru saja terbangun dikejutkan oleh puluhan notifikasi pesan dari berbagai aplikasi, semuanya berasal dari ayah kandungnya. Awalnya ia tidak menggubris, namun karena merasa terganggu, akhirnya Lera mengangkat panggilan video yang terus-menerus masuk. Begitu terhubung, Valerie langsung meminta Lera melihat keluar jendela. Dari balik kaca, Lera menyaksikan pemandangan mengerikan, meteor mulai berjatuhan ke bumi satu persatu. Tanpa banyak penjelasan, Valerie menyuruhnya segera berlari menyelamatkan diri. Namun sebelum sempat memberikan arahan lebih lanjut, salah satu meteor menghantam satelit Mira. Guncangan dahsyat itu membuat Valerie kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Lera langsung keluar dari apartemen secepat mungkin. Lift yang tidak berfungsi memaksanya menuruni tangga darurat bersama kerumunan warga yang juga panik. Begitu berhasil sampai di luar gedung, ia dihampiri seorang ibu yang meminta tolong agar menyelamatkan anaknya yang terjebak di dalam mobil. Di saat genting itu, Misa muncul dan dengan cepat menghancurkan kaca mobil menggunakan tangan prostetiknya. Setelah berhasil menolong anak tersebut, Lera dan Misa memutuskan untuk melarikan diri bersama, tapi belum jauh mereka berlari, sebuah gedung runtuh akibat hantaman meteor dan keduanya terpisah. Lera yang syok dan kebingungan justru tertabrak oleh mobil pasangan lansia yang juga tengah berusaha melarikan diri. Pasangan tersebut membawa Lera ke dalam mobil dan berencana membawanya ke rumah sakit terdekat. Si kakek yang mengemudi terlihat cukup cekatan menghindari berbagai rintangan yang menghadang. Namun begitu mereka melewati sebuah jembatan, terjadi kecelakaan besar yang memaksa mereka keluar dan meninggalkan kendaraan. Tak lama setelah itu, bangunan di dekat mereka ambruk. Lera pun langsung berlari dan berlindung di dalam sebuah toko mainan yang terbuka. Tapi nasib sial belum berhenti menimpanya. Ledakan dari luar merambat ke toko dan menyebabkan bangunannya runtuh. Lera pun terjebak di antara puing-puing. Dalam kondisi itu, muncul kilas balik dari masa kecil Lera. Ia terlihat sedang bermain bersama ayahnya dan bersembunyi di dalam lift. Tanpa mereka sadari, lift tersebut mengalami gangguan teknis yang menyebabkan kecelakaan. Sejak saat itulah, Lera mulai menyimpan trauma yang belum sembuh hingga sekarang. Sementara itu, Valerie akhirnya siuman dan menemukan bahwa seluruh anggota timnya sudah tewas. Ia kini menjadi satu-satunya yang masih hidup di stasiun luar angkasa. Dengan sisa tenaga yang ada, Valerie meminta bantuan Mira untuk memulihkan pasokan energi yang sempat terputus. Begitu sistem kembali aktif, Valerie segera memantau situasi di bumi. Ia menemukan bahwa Rusia terkena dampak cukup parah. Tak ingin berdiam diri, Valerie menyuruh Mira melacak keberadaan keluarganya dan mengetahui bahwa Lana saat ini berada di sebuah perpustakaan yang dijadikan posko medis darurat. Di saat bersamaan, kantor pusat Mira juga menghubunginya dan menginformasikan bahwa satelit akan segera dievakuasi dan diperkirakan memasuki atmosfer dalam waktu 3 jam. Valerie yang belum menemukan Lera kembali meminta Mira untuk melacak putrinya. Namun Mira memperingatkan bahwa pencarian terus-menerus bisa menghabiskan daya cadangan yang seharusnya digunakan untuk proses evakuasi ke bumi. Tapi Valerie tetap teguh pada keputusannya. Baginya, keselamatan Lera jauh lebih penting. Tak lama kemudian, sistem Mira berhasil menemukan lokasi ponsel Lera. Sayangnya, perangkat itu rusak akibat runtuhan. Beruntung, Mira masih bisa menjangkau Lera melalui sinyal dari sebuah monitor bayi yang berbentuk boneka beruang dan terletak tepat di sebelahnya. Lewat perangkat itu, Valerie mencoba menghubungi dan menyuruh Lera untuk membawa boneka tersebut kemanapun ia pergi agar mereka tetap bisa saling terhubung. Tak berselang lama setelah Lera terjebak di puing-puing bangunan, tim penyelamat akhirnya datang dan berhasil mengeluarkannya. Di saat bersamaan, Valerie juga menghubungkan Lera dengan Lana agar ibunya tahu bahwa putri mereka dalam keadaan selamat. Sementara itu, Boris memberi kabar bahwa bis sekolah yang membawa Egor sedang menuju ke perpustakaan, meski ia sendiri tak yakin Egor benar-benar ikut naik bis itu. Hal ini membuat Lera teringat pada obrolan kemarin, ketika ia menunjukkan sebuah gedung tinggi kepada Egor, tempat yang bisa dipakai untuk melihat bintang jatuh. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Egor tak jadi masuk sekolah dan justru pergi ke gedung tersebut.
Tanpa membuang waktu, Lera langsung bergegas ke sana. Di sisi lain, satelit Mira kehilangan daya cadangan karena sebagian besar telah dipakai Valerie untuk sistem pencarian. Untungnya masih ada satu sumber energi tersisa, namun letaknya terpisah dari badan utama satelit dan hanya bisa dijangkau dengan spacewalk. Mira berusaha mencegah Valerie keluar karena kondisi luar angkasa yang masih belum aman. AI itu bahkan mendesak Valerie untuk segera masuk ke kapsul penyelamatan, mengingat dalam 2 jam ke depan satelit akan mulai memasuki atmosfer bumi. Meskipun begitu, Valerie tetap nekat melakukan spacewalk demi mendapatkan baterai dan tetap bisa menjaga koneksi dengan putrinya. Sementara Valerie berusaha menjangkau persediaan energi, Lera telah tiba di gedung yang dimaksud dan benar saja Egor berada di sana. Tapi upaya menyelamatkannya tak mudah, sebab bangunan itu sudah dalam kondisi nyaris runtuh. Di waktu bersamaan, Valerie yang sedang berjuang di luar satelit akhirnya berhasil menyambungkan baterai baru dan kembali dapat berkomunikasi. Ia langsung memindai struktur bangunan dan memandu Lera agar bisa membawa Egor keluar. Tapi proses evakuasi tak berjalan mulus. Bangunan yang tak stabil membuat mereka terjatuh dari ketinggian, dan meski berhasil selamat, boneka beruang yang digunakan sebagai alat komunikasi hancur akibat benturan. Setelah keluar dari gedung yang runtuh tepat pada waktunya, Lera dan Egor beristirahat di sebuah supermarket. Di sana, Lera berusaha menghubungi ayahnya, namun gagal karena bonekanya sudah tak berfungsi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Dalam perjalanan itu, Egor melihat lampu mobil yang berkedip di kejauhan. Namun saat mereka dekati, tak ada siapapun di sana. Tak lama kemudian, mereka melihat lampu lalu lintas menyala-nyala secara tidak biasa. Saat itulah mereka menyadari bahwa Valerie sedang memandu mereka dari jauh melalui sistem lampu. Keduanya mengikuti petunjuk itu hingga akhirnya tiba di tepi dermaga, tempat helikopter berkumpul untuk mengevakuasi warga ke wilayah yang lebih aman. Namun ketika salah satu helikopter sedang bersiap lepas landas, terjadi insiden. Helikopter itu tergelincir dan jatuh tak jauh dari pantai. Egor selamat dan segera dibawa ke tim medis oleh Lera. Ia lalu bergegas membawa Egor ke helikopter berikutnya, namun petugas melarang karena kapasitasnya sudah penuh. Tepat ketika situasi menjadi genting, Misa muncul sebagai salah satu penumpang dan memutuskan memberikan tempat duduknya agar Egor bisa selamat lebih dulu. Sementara itu, Valerie mendeteksi bahwa kapal tangki besar di pelabuhan akan segera meledak dan jika itu terjadi, setengah kota bisa hancur. Ia langsung menghubungi Lera lewat ponsel milik Misa untuk memperingatkan tentang bahaya tersebut. Lera pun meminta ayahnya agar menyambungkan sistem satelit ke mesin kapal dan mengaktifkan sistem pemadam otomatis. Sayangnya, sistem kapal itu sudah terlalu tua dan hanya bisa dioperasikan secara manual. Menyadari bahwa tidak ada bantuan yang datang dan waktu semakin menipis, Lera memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke kapal untuk menghentikan bencana itu sendiri. Valerie jelas menolak rencana gila itu. Namun Lera tak menggubris dan justru membuang ponsel Misa ke laut. Misa yang menyaksikan tekad Lera akhirnya memilih ikut membantu. Mereka pun berangkat bersama menggunakan perahu kecil menuju kapal tangki yang sedang dalam kondisi kritis. Di waktu yang bersamaan, Valerie menghubungi Lana dan menyampaikan bahwa ia tidak sanggup menyelamatkan Lera. Dalam percakapan itu, ia mengungkapkan penyesalannya karena merasa gagal 2 kali. Pertama, saat Lera kecil dan terjebak di dalam lift yang terbakar. Dan kedua, sekarang saat bencana yang jauh lebih besar kembali mengancam nyawa anaknya. Perasaan bersalah itu membuat Valerie memilih meninggalkan bumi dan hidup di luar angkasa karena tak sanggup menghadapi kegagalannya. Namun, Lana tak membiarkan Valerie terpuruk. Ia justru menyemangatinya dan menyuruh Valerie untuk berjuang sekali lagi demi putri mereka. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Valerie. Ia kembali bersemangat walau Mira terus mengingatkan agar segera masuk ke kapsul penyelamatan. Valerie justru memutus sistem suara AI agar energi yang tersisa bisa digunakan sepenuhnya untuk komunikasi dengan Lera. Sesampainya di kapal, Lera dan Misa langsung masuk ke kabin utama. Ruangan gelap dan panas menyambut mereka.
Karena tak paham sistem kapal, Misa memutuskan memperbaiki boneka komunikasi dan berhasil membuatnya menyala kembali. Kini mereka dapat kembali berbicara dengan Valerie yang segera memandu mereka menuju ruang mesin. Meski waktu semakin mepet dan satelit hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum terbakar di atmosfer, Valerie tetap tinggal dan menuntun mereka dari atas sana. Ia mengarahkan Misa menuju katup sistem pemadam kebakaran. Namun ketika Misa membuka pintu ruang sistem, suhu yang tidak stabil memicu ledakan hebat dan membuat Misa terhempas hingga tak sadarkan diri. Lera pun terkena dampaknya. Dalam keadaan lemah, Valerie tetap mencoba menenangkan putrinya dan menyuruhnya mengenakan pakaian pelindung tahan api. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang tersisa, Lera melangkah perlahan melewati kobaran api dan akhirnya berhasil membuka katup pemadam. Usahanya tidak sia-sia. Api berhasil dipadamkan dan ledakan yang bisa menghancurkan kota pun berhasil dicegah. Sedangkan Valerie, yang sudah tak memiliki waktu lagi, hanya bisa pasrah saat satelit tempatnya berada mulai terbakar di atmosfer. Meski nyawanya menjadi taruhan, Valerie meninggal dengan perasaan lega karena kali ini ia berhasil menyelamatkan putrinya. Beberapa saat setelah kejadian di kapal tangki, tim SAR akhirnya menemukan Lera dan Misa. Keduanya dievakuasi dalam keadaan selamat. Saat berada di helikopter penyelamat, Lera sempat menatap ke langit dan melihat sisa-sisa satelit ayahnya yang terbakar. Momen itu menjadi pengingat akan pengorbanan besar sang ayah yang telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Ketika tiba di rumah sakit darurat, Lera langsung disambut oleh sang ibunya dan Egor yang juga berhasil selamat. Di tempat yang sama, ia juga melihat pasangan parubaya yang sempat menolongnya di tengah kekacauan. Rupanya mereka pun berhasil melewati bencana ini dan film pun berakhir guys. Dari film ini, kita belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti tak takut, tapi tetap bertindak meski rasa takut itu ada. Pengorbanan seorang ayah menunjukkan bahwa cinta orang tua tak mengenal jarak, bahkan bisa melintasi bumi dan langit. Dan pada akhirnya, harapan selalu punya tempat, bahkan di tengah kehancuran. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk alur cerita film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.